jelas stres berat karena Berlian jatuh cinta sama Riza Perdana. Gue minta lo balik ke Jakarta sebelum urusan ini tambah runyam. Tunggu dulu. Gue di sini mau nanya lu, Fer. Jadi lu pengen gue sama lu balik ke Jakarta, bawa bendera putih gitu, nandain kalau kita nyerah. Ya udah, kalau lu pengen balik Jakarta, oke, ayo balik Jakarta. Situasi kita tuh beda. Gue bertahan di sini karena Dila ngebalas cinta gue. Dan sekarang gue lagi berpikir bagaimana caranya supaya dia bisa kembali lagi kuliah di Jakarta. Kalau lo, Nurul nggak ngebales cinta lo. Nurul bilang sama gue supaya gue bisa ngenyadarin lo. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, lu pengen gue cabut ke Jakarta gitu. Lu harus mikir 2 kali, men. Untuk mikir buat gue cabut ke Jakarta. Yaudah, kalau lu masih maksa gue untuk balik ke Jakarta, gue tinggal buka ya topeng lu. Sekarang terserah lo. Dan gue udah siap menerima resiko apapun. Gimana? Hah? Tadi saya sudah ketemu Rizky, tapi dia tetap kekeh. Terus gimana dong? Ya sekarang ini saya lagi berpikir bagaimana caranya. Nanti kamu datang, cepat kamu masuk, cepat. Pak Hari? Kenapa? Kelihatannya Anda begitu capek. Iya, saya habis dari Cipanas. Saya baru membeli alat-alat tulis. Dan sekarang, aduh, saya merasa capek sekali. Hampir-hampir mau pingsan. Kenapa tidak minta antarkan ke sana sama Denny? Maaf. Maklumlah, kalau orang tua seperti saya ini suka terhanyut dengan kemauan yang sangat keras sekali. Dan selalu yakin bahwa saya ini mampu melakukan semua pekerjaan dengan sendirian. Sehingga saya lupa bahwa tulang-tulang saya ini sudah rapuh. Saya juga begitu loh Pak Hari. Waktu saya sibuk seharian di kantor, saya tidak merasa apa-apa. Tapi begitu saya pulang, masuk di kamar saya sendirian, semuanya terasa sakit. Di sini sakit, di sini sakit, di sini sakit, semuanya sakit. Ya, saya mau minta tolong sama Bapak. Barangkali Bapak ada kenal seorang anak yang masih muda, yang cerdas, punya kemauan keras untuk bekerja, untuk maju. Karena untuk saya perbantukan di kantor membantu Denny, ponakan saya. Supaya saya bisa lebih santai, hanya mengurus kebun Pak Hari. Maaf, saya kalau lagi capek suka berubah suaranya. Kalau itu saya punya anak muda yang sesuai dengan kualifikasi Anda. Kebetulan dia keponakan saya. Ya, nanti saya suruh datang ke sini. Ya, mudah-mudahan dia tidak mengecewakan Anda. Ya, tolong ya Pak Hari ya. Terima kasih. Oh, ayah, ada satu hal lagi. Malam ini saya mengundang Bapak Riza Perdana untuk makan malam di sini. Hanya kita satu keluarga saja. Tapi saya ingin sekali kalau Bapak Hari juga bisa datang dan berkenaan untuk datang. Bisa. Saya bisa datang. Bagus, makan malam memang bagus. Ya, terima kasih. Oh, ya, Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak.
Kakak pikir kamu minta maaf sama tante karena kamu sadar kamu salah. Kenapa kamu masih nggak mau melupain dia? Saya minta maaf sama tante karena saya ngerasa salah sama sikap saya. Tapi dengan saya minta maaf sama tante, bukan berarti saya bisa ngelupain Riza Perdana. Udah berapa kali kakak bilang sama kamu, dia nggak pantas untuk kamu. Kalau menurut tante pantas buat kakak, kenapa nggak pantas buat saya? Kalau kakak emang mau sama dia, saya nggak apa-apa kok. Saya rela buat mundur. Kamu masih terlalu muda untuk mengerti permasalahannya, Berlian, dan kamu masih terlalu keras kepala untuk bisa menerima nasihat yang baik. Kalau kamu masih menyukai Riza Perdana, itu berarti kamu melakukan kesalahan yang sangat besar. Kalau emang ini salah, biarkan saya belajar dari kesalahan saya. Kamu masih nggak mau dengerin kata-kata kakak akan ngomong sama Riza Perdana dan kakak akan suruh pergi dari puncak. Dan kakak bisa melakukan itu dengan kamu. Maaf. Lebih baik kamu marah sama kakak daripada masa depan kamu rusak. Cukup dewasa untuk menentukan pilihan saya. Dan kakak juga nggak bisa mengurung dan memenjarakan saya seperti yang tante lakukan kepada kakak. Bi, semuanya dibereskan ya? Iya kan? Ya tante, ada yang bisa saya bantu? Kamu sampaikan sama Bapak Hari Anwar, jangan sampai dia lupa makan malam ya. Sebentar lagi Bapak Riza Perdana datang. Ya, baik tante. Ya. Cepetan tante, udah nunggu di meja makan. Dengerin, makan malamnya kan bukan dek ini juga. Tapi saya nggak bisa lama-lama, nanti tante curiga. Oke, cepat. Muah. Udah cari jalan keluar buat Rizky kan? Udah. Udah kan? Tapi sini dulu. Mau tahu jawabannya? Mau tahu nggak? Dila, Berlian. Dila, mana Berlian, Dila? Berlian. Selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Mana? Berlian di mana? Lo bukannya di kamarnya? Saya sudah cari ke seluruh rumah dan dia tidak ada. Saya pikir dia bersama dengan kamu di sini. Jangan-jangan, Jangan-jangan apa? jangan-jangan Jangan-jangan apa, Dila? Riza Perdana, tante jangan-jangan dia kesana kali ya? Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Bisa minta tolong panggilkan Bapak Riza Perdana. Riza Perdana. Bapak kenapa kaget, Pak? Kenapa bingung, Bapak? Nggak apa-apa, Bu. Saya baru saja menutup telepon dari seorang laki-laki yang menanyakan Pak Riza Perdana. Cepat. Panggil dia, cepat. Maaf, Pak. Dia betul-betul sudah check out, Pak. Jadi dia sudah membawa kabur Berlian. Berlian dibawa pergi, Dila. Berlian dibawa pergi. Berlian dibawa pergi. Kemana dibawa kabur? Aduh. Berlian. Tante, tenang Tante. Tante istirahat di sini saja. Biar Denny yang mencari mereka. Kalau perlu Denny akan minta bantuan polisi. Biar saya yang mencari mereka. Tenang. Tenang Tante. Itu Berlian, Denny. Berlian?
betul-betul keterlaluan. Gara-gara kamu, saya dan kakak-kakak kamu jadi susah. Semua jadi susah. Sekarang saya minta kamu jujur, Berlian. Katakan apa yang sudah terjadi antara kamu dengan Riza Perdana di sini. Ayo, jujur, Berlian. Ngaku kamu. Ngaku kamu. Tidak mau ngaku kamu? Oke, Denny. Iya, Tante. Saya minta kamu cari Riza Perdana sampai dapat. Karena saya yakin dia sudah melakukan sesuatu sama adik kamu. Dan kalau perlu minta bantuan polisi untuk mencari dia, dan pasti dapat dan harus dapat. Jangan Tante, Tante jangan marahin dia nggak salah Tante. Ini semua salahnya Berlian yang kesini buat nemenin dia Tante. Tante jangan marahin dia. Tenang sayang, tenang. Lebih baik kita pulang dulu. Nanti kita bicara di rumah saja. Kalau di sini dilihat orang nanti mereka akan curiga. Ya, betul. Saran Anda betul. Ayo Denny, Dila, ayo pulang. Has! Nakal kamu. Ayo pulang, kita selesaikan di rumah. Saya permisi dulu. Karena ini masalah intern keluarga, jadi saya tidak berhak turut campur. Bapak Hari, Bapak kami tuakan di rumah ini. Dan Bapak juga sudah mau mencari Berlian malam ini. Saya membutuhkan pandangan Bapak dari sudut pandang yang netral, Pak. Terima kasih, Ibu. Ibu telah percaya sama saya. Tapi saya mohon maaf, saya harus istirahat dulu. Saya juga atas nama keluarga saya minta maaf dengan apa yang terjadi malam ini, Pak. Mungkin ini salah satu bukti bahwa saya gagal mendidik Berlian. Ibu jangan merasa bersalah ataupun ibu menyalahkan Berlian. Berlian bersikap begitu karena Berlian mempunyai gejolak jiwa mudanya. Ibu tidak salah mendidik ataupun Berlian tidak menghargai Anda. Terima kasih sekali, Pak. Saya permisi dulu. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Permisi. Ini semua gara-gara Rizky. Brengsek! Berlian, saya minta kamu ceritakan dengan jujur pada saya. Semuanya. Saya ke hotel buat nemuin Kak Riza. Karena saya yakin kalau di rumah saya nggak akan boleh buat ngedeketin Kak Riza. Waktu saya sampai ke sana, dia udah siap-siap buat balik ke Jakarta. Terus? Terus saya bilang sama dia kalau saya suka sama dia. Tapi dia bilang saya masih kecil dan dia suka sama cewek lain. Habis itu dia pergi. Kenapa kamu menjatuhkan martabatmu untuk mengejar laki-laki? Kak Denny rasa kalau Riza Perdana tidak sungkan sama Tante, dia pasti akan memanfaatkan kebodohan kamu itu. Dan masa depan kamu selamanya akan hancur. Masa depan saya nggak akan hancur. Karena saya udah nggak punya masa depan lagi. Dan bukan cuma saya yang merasakan nasib seperti ini. Seperti kita semua mau mengorbankan masa depan kita, harapan kita, dan semua impian kita. Karena Tante sudah berkorban buat kita. Kenapa kita harus menjalani hukuman menjadi robot seperti ini sepanjang hidup kita untuk menebus pengorbanan Tante? Berlian, istighfar sebelum kamu bicara. Jangan biarin lidah kamu dikendalikan oleh emosi kamu. Dila, biar Tante yang bicara. Berlian, menghadap ke saya. Saya mau mengatakan sesuatu sama kamu. Perlu kamu ketahui, Berlian. Detik Tante memutuskan untuk memelihara kalian, untuk membesarkan dan mendidik kalian, tidak pernah terpikir oleh Tante bahwa kalian akan menjadi penghalang bagi Tante, bagi kehidupan saya. Tapi sekarang saya sakit.
Tante sakit sekali, Berlian. Bukan karena apa yang telah kamu katakan barusan, tapi karena kamu telah menganggap Tante adalah penghalang untuk kamu mendapatkan kebahagiaan kamu. Tante, maafkan sikap Berlian ya Tante. Denny dan Dila tidak pernah merasa Tante jadi penghalang kami. Terima kasih. Kenapa sih kamu tuh egois banget? Saya nggak egois, Kak. Emangnya jatuh cinta itu egois? Lagi pula, kalau bukan saya sendiri yang memikirin kebahagiaan saya, siapa lagi, Kak? Kakak udah pernah bilang sama kamu, itu cuman perasaan sementara kamu pikir itu cinta karena kamu belum ada pengalaman hidup. Bagaimana mungkin saya bisa dapat pengalaman hidup kalau saya harus dikurung di kamar ini? Saya akan mengambil semua kemungkinan yang bisa mengeluarkan saya dari kurungan ini, agar hidup saya bisa lebih berwarna, Kak. Kakak nggak mau berdebat sama kamu. Satu hal yang mesti kamu sadarin, kita semua sayang sekali sama kamu. Dan kita semua cuman mau yang terbaik untuk kamu. Itu aja. Saya ingin pamit ke Jakarta untuk menjemput keponakan saya. Kalau untuk itu, kenapa tidak menghubungi saja lewat sini? Ya, bisa ditelepon ke Jakarta dan minta keponakan Anda untuk datang. Saya harus bicara dulu pada ibunya, karena saya harus meyakinkan bahwa anaknya ini berada dalam lingkungan yang sangat-sangat baik sekali. Oke, kalau memang itu masalahnya, silahkan. Sebelum saya pergi, saya mohon pada ibu untuk menyuruh Dila dan Nurul menemui saya, karena saya akan memberikan tugas pada mereka yang harus mereka selesaikan selama saya pergi. Jadi supaya waktunya jangan terbuang sia-sia. Ya, pasti. Saya pamit dulu. Denny bisa mengantarkan Anda ke tempat penyewaan mobil. Karena untuk ke Jakarta saya pikir menyewa mobil akan lebih aman dan juga nyaman. Terima kasih. Saya permisi dulu. Ya, selamat jalan. Terima kasih. Hati-hati. Ya. Saya bahagia sekali kamu sudah pulih dari sakit. Tapi sakit hati saya dan penderitaan saya belum akan pulih. Yang bisa menyembuhkan saya adalah keterbukaan hati kamu dan Ferry untuk bisa menerima saya kembali. Burhan, kamu kira saya bahagia melihat kamu tersiksa? Tapi ini bukan salah saya ataupun Ferry. Kamu sendiri yang sudah memilih jalan hidup kamu seperti sekarang yang telah kamu rasakan. Tolong tinggalkan saya, Burhan. Saya tidak akan meneruskan penderitaan saya. Saya akan berusaha untuk mendapatkan kamu dan Ferry dengan jalan apapun. Apa maksud kamu? Kamu kan tahu, kejadian malam itu, waktu saya terlibat dalam dunia hitam. Saya sudah tidak melakukan hal itu lagi.
Walaupun mereka selalu mencurigai saya. Itu cerita lama, Burhan. Tolong jangan dibahas lagi. Setelah berapa hari saya nunggu kamu sakit, saya merasa tidak bisa hidup sendiri tanpa kasih sayang kamu dan Ferry. Mulai sekarang, saya mau mengembalikan kasih sayang kamu dan Ferry walaupun dengan jalan apapun juga. Dari Dila katanya kamu mau kembali ke Jakarta, terus kamu balik ke sini lagi sebagai Ferry beneran, dan kamu mau kerja bareng sama Kak Denny. Bener? Benar. Wah, top dong kalau gitu. Soalnya kamu tau gak, aku tuh udah mulai sebel lihat tampang kamu dengan kumis dan jenggot kamu yang udah kayak orang tua beneran ini, tau gak sih? Nih apalagi yang di sebelah sini nih udah bete banget nih. Soalnya kamu tau gak, Dil, kadang-kadang kan tingkah dia juga suka konyol banget kan? Parah, kamu tuh parah. Tau gak sih? Udah. Tapi aku mau bilang makasih banget sama kamu, Fer. Soalnya kamu sudah ngebuat Rizky balik dan caw-caw lagi ke Jakarta. Gitu dia ngomongnya, ye. Rizky itu bukan mengganggu kita aja, tapi efeknya nggak bagus buat kita. Bikin kacau, nyebelin banget. Bener-bener. Yap. Aku juga udah denger dari Dila. Yaudah. Oke. Salam buat mama kamu ya. Oke, sip. Dari aku juga ya. Thank you. Dah. Tunggu. Apa sayang? Tolong ngadep ke belakang. Apaan sih? Dengan sangat tolong menghadap. Dil. Ini urusan 17 tahun ke atas ya. Kamu masih di bawah umur, jadi tidak baik. Iya. Balik. Oke, 1 menit ya. Udah bunyi. Udah. Oke, Dila. Oke, bye-bye. Chandra, saya merasa lelah dengan pekerjaan seperti ini. Dan saya telah memutuskan akan berhenti dalam bisnis seperti ini. Saya harap kamu bisa mengerti. Ini bukannya cara Anda untuk meminta kenaikan persentase atas keuntungan yang kita peroleh. Berapapun besarnya persentase yang akan kamu berikan kepada saya tetap akan bulat bahwa saya akan berhenti. Saya harap Anda masih ingat bahwa kita mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan bisnis ini, di mana hanya kematian yang bisa memutuskan ikatan ini. Kamu tidak perlu mengingatkan saya. Saya tidak pernah takut kepada siapapun. Seperti halnya saya tidak pernah akan melupakan pertalian darah terhadap anak saya. Permisi. Burhan, pertaruhan ini sangat besar. Apa kamu sudah siap menghadapi risikonya? Saya tahu, tapi ada yang lebih besar yang mesti saya harus selesaikan. Saya harus mencairkan kebekuan anak saya karena pekerjaan saya ini. Terima kasih. Edo, Hans, jangan biarkan dia lolos. Seret dia kemari. Goblok! Kalian benar-benar goblok! Kalian kira Pak Burhan ini siapa? Sehingga kalian memperlakukannya sembarangan. Maaf. Tadi saya hanya menguji keseriusan kamu untuk mendapatkan anak kamu kembali. Dan kamu telah memperlihatkan kasih sayang yang sangat besar terhadap anak kamu. Selama ini tidak ada yang pernah menyangka bahwa Bobby ini adalah anak saya. Saya rela mengorbankan apa saja, termasuk nyawa saya, untuk melindungi Bobby. Sekarang saya bisa terima alasan kamu untuk mengundurkan diri. Semoga kamu berhasil membuka hati anak kamu dan dia menerima kamu sebagai ayahnya. Terima kasih, Chandra.
Ternyata selama ini penilaian saya terhadap kamu salah. Sekali lagi terima kasih. Saya permisi dulu. Maaf Pak Chandra. Kenapa Bapak bilang saya anak Bapak? Untuk membuat dia tetap terikat dengan kita. Karena dia tahu semua rahasia bisnis ini. Dengan membuat dia sedikit rasa aman, itu memperkecil kemungkinan untuk dia mengkhianati kita. Dia orang penting. Saya tidak ingin membunuh dia. Anaknya merupakan kunci kelemahannya. Kita akan memanfaatkan titik kelemahan itu supaya Burhan tetap tunduk dengan kita. Aku akan memberikan alamat rumah keluarganya. Dan kamu pelajari betul-betul sifat-sifat anaknya. Dan kamu dekati dia. Kamu pengaruh dia agar supaya dia bisa kembali kepada ayahnya. Dan saya tidak mau masalah ini gagal. Baik, mana alamatnya? Biar saya mengawasi rumah keluarga itu dan kebiasaan anaknya, Pak. Mulai dari sekarang. Kepala Mama kenapa? Mama keburu-buru, jadinya pala Mama kebentur pintu. Ma, waktu ditelepon, Mama minta sama saya untuk menceritakan sedetail mungkin tentang saya. Sekarang kepala Mama luka, Mama nggak mau cerita sama saya. Kenapa, Ma? Sayang, Mama nggak mau mengganggu pikiran kamu. Lagian, papa kamu kebetulan datang dan membantu merawat Mama. Sewaktu dokter mengharuskan Mama untuk istirahat akibat luka ini. Dia sudah berubah loh sayang. Dia menjadi seperti dulu. Dia kangen sekali sama kamu. Dan dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan ilegalnya demi kita. Khususnya demi kamu. Walaupun dengan itu dia harus mempertaruhkan keselamatannya. Lalu Mama percaya dengan orang itu? Ma, Mama nggak usah percaya dengan dia, Ma. Dia itu bandit, Ma. Ferry. Udahlah, Ma. Mama nggak usah percaya sama dia. Nggak usah percaya dengan mulut manisnya, Ma. Dia tuh kayak lebah, Ma. Lebah membawa madu, tapi ekornya membawa racun, Ma. Bawa ini ke sekretaris. Baik, Bos. Halo, Pak Chandra. Ya, bagaimana, Bu? Hari ini benar-benar hari baik saya, Pak. Belum lama saya datang mengawasi. Tadi saya lihat ada anak muda datang. Dan saya yakin dia itu anaknya, Pak. Edo dan saya akan bergantian berjaga di sini, Pak. Ya, sudah kamu atur saja. Baik, Pak. Selamat siang. Siap. Ya, tunggu. Woi, Om. Waduh, kejutan nih Om datang, Om. Om, tadi sewaktu saya pulang, saya mampir dulu ke rumah Om. Omnya lagi pergi. Pembantu sudah bilang. Maka itu Om malam-malam kemari, Om jabanin. Bagaimana? Sukses nggak? Ya, setengah sukses, Om. Setengah sukses? Begitu lama kok cuma setengah sukses? Bagaimana sih, Fer? Jangan bikin malu Om dong. Om, saya harus kembali ke sana, tapi harus sebagai Ferry yang asli. Ferry yang asli? Hah? Gimana sih? Ceritanya panjang deh, Om. Mau panjang lebar, mau lebar panjang, Om kagak peduli. Om sengaja bawa pakaian kemari karena Om mau menginap di sini. Om mau mendengar cerita kamu secara mendetail dari A sampai Z. Sekarang kamu mandi dulu, ganti pakaian supaya fresh. Otak kamu jadi encer. Om tunggu di ruangan tamu. Ya, Om. Ya, saya mandi dulu ya. Jangan bikin malu Om.
Dewi. Anda siapa ya? Oh, saya Ferry. Rasanya saya... Saya ini keponakannya Om Hari. Tapi saya pernah melihat Anda. Ibu, 100% Ibu persis apa yang digambarkan oleh Om saya tentang diri Ibu. Ya, Anda sendirian? Ya, saya sendirian. Di mana Pak Hari? Om saya lagi nggak enak badan dan ibu saya menyuruhnya untuk beristirahat di rumah saya. Maklum udah tua, kondisi badannya kurang sehat. Sementara dia tidak bisa ke sini. Ya, memang waktu dia mengatakan bahwa Anda akan dipanggil ke sini, dia juga kelihatan kurang sehat waktu itu. Oh ya, ini Denny, keponakan saya. Dia yang mengelola bagian pengepakan perusahaan teh kami. Nanti Anda akan bekerja sama dengan Denny karena kami berencana untuk mengekspor produksi teh kami ke luar negeri. Dila, Nurul, sini. Ya, Tante. Ini Nak Ferry, ini Dila, ponakan saya. Halo, Dila. Ferry. Dan ini Nurul, sahabatnya. Halo. Halo, Nurul. Denny, kamu antarkan Nak Ferry ke Bungalow di belakang ya. Silakan. Mari. Mari Ibu. Silakan. Misi. Silakan. Mari Tante. Kalian berdua dari mana? Belajar di rumah Nurul, Tante. Iya, Tante. Oke, ayo masuk. Salah satu kelebihan dari Om Hari adalah ya kemampuannya memberikan gambaran secara detail. Persis seperti kamera. Baguslah kalau begitu. Jadi saya tidak perlu menjelaskan tentang rumah ini. Ya nggak perlu. Saya udah tahu itu semuanya. Oh ya, selamat beristirahat. Sebentar lagi Tante akan mengajak Anda untuk melihat perkebunan teh kami. Saya selalu siap. Saya pamitan dulu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Makasih ya. Ya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.